Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan suatu materi yaitu tentang limit fungsi, yaitu pada mata kuliah pengantar analisis real 1. Untuk tidak memperlama, langsung saja ke penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Hendriko. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep limit. Konsep limit dari titik cluster. Misalkan A elemen bilangan real, suatu titik C elemen bilangan real adalah titik cluster dari A jika setiap lingkungan delta dengan delta lebih besar dari 0. Lingkungan delta daripada C sama dengan himpunan X elemen bilangan real, jarak dari titik X ke titik C kurang dari delta, atau lingkungan delta daripada C sama dengan interval terbuka C kurang delta, C tambah delta. Dari C memuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C. Diberikan himpunan A elemen bilangan real, titik C disebut titik cluster dari A jika untuk setiap delta lebih besar dari 0, lingkungan delta daripada C irisan A memuat minimal satu titik C, atau lingkungan delta daripada C irisan A selain dari himpunan C tidak sama dengan 0. Contoh 2 merupakan titik cluster dari interval tertutup 1,3. Bukti: ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Perhatikan bahwa interval terbuka 2 kurang delta, 2 tambah delta irisan interval tertutup 1,3 mempunyai dua kemungkinan. Kita bisa ambil delta sangat jauh dengan 3 dan 1. Jika kita gambarkan akan seperti ini 1, ini 2, dan ini 3. Kita bisa ambil delta yang lebih besar untuk ini 1, ini 2, dan ini 3. Ini 2 kurang delta, dan ini 2 tambah delta. Untuk delta kurang dari 1, artinya daerahnya akan semakin mendekati tiga di sebelah kanan
dan 1 di sebelah kiri. Jika kita gambarkan maka ini 1, ini 2, ini 3, maka kita akan mendapatkan interval tertutup 2 kurang delta, koma 2 tambah delta yang merupakan kemungkinan 1. Untuk delta lebih besar dari 1, maka daerahnya akan melewati 3 di sebelah kanan dan melewati atau kurang dari 1 di sebelah kiri. Jika kita gambarkan maka ini 1, 2, ini 3, maka kita mendapatkan interval 1,3 yang merupakan kemungkinan 2. Setelah kita mendapatkan kemungkinan dari interval tertutup, interval terbuka 2 kurang delta, koma 2 tambah delta, irisan interval tertutup 1,3, maka kita harus pastikan terdapat 1 titik delta sama dengan 2. Untuk delta kurang dari 1, ingat kembali sifat kerapatan bilangan Hill. Misalkan A, B, maka terdapat titik A tambah B per 2, di mana dua tambah delta per 2
2 sama dengan 4 tambah delta per 2 sama dengan 2 tambah delta per 2. Jadi kita peroleh 2 tambah delta per 2 elemen dari interval terbuka 2 kurang delta, 2 tambah delta, dan 2 tambah delta per 2 tidak sama dengan 2. Untuk delta lebih besar dari 1, maka diperoleh terdapat 1 tidak sama dengan 2, di mana 1 elemen dari interval tertutup 1,3. Jadi berdasarkan definisi titik cluster, maka 2 merupakan titik cluster dari interval tertutup 1,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dengan NIM 2203112982. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep limit dari titik cluster. Nah, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep tepat limit, di mana definisinya yaitu misalkan himpunan A merupakan subset dari himpunan bilangan real, di mana dengan C merupakan titik cluster dari himpunan A. Fungsi f yang merupakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan real dikatakan sebagai limit f di titik C. Jika diberikan epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga jika x yang merupakan anggota dari himpunan A dan jarak dari titik x ke titik C yang merupakan lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada 0, maka jarak dari fx ke L itu lebih kecil daripada epsilon. Di mana dengan catatan yaitu nilai delta bergantung pada epsilon, biasanya ditulis dengan delta epsilon. Nah, perhatikan ketidaksamaan jarak dari titik x ke titik C yang lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada 0 mengatakan bahwa x itu tidak sama dengan C. Nah, secara geometris dapat kita lihat bahwa dengan grafik di mana di sini ada merupakan pada sumbu x dan ini sumbu y, di mana kita terdapat fungsi f yang merupakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan bilangan real. Nah, di mana kita misalkan di sini merupakan titik C dan di sini kita misalkan dari titik L. Nah, di mana titik C ini berada pada lingkungan delta dari C dan titik L ini merupakan lingkungan epsilon dari L. Nah, karena C ini merupakan lingkungan delta dari C, maka ini di sini terdapat lingkungan delta dari C, di mana di sini merupakan C kurang dari delta dan di sini C kurang C ditambah dengan delta. Nah, begitu juga dengan L, di mana titik L ini berada pada lingkungan epsilon dari L, maka sehingga di sini kita dapat misalkan ini L kurang daripada epsilon dan di sini L ditambah dengan epsilon. Nah, ini kita dapat hubungkan. Nah, maka dikatakan limit
dikatakan limit x menuju c dari fx itu sama dengan L, di mana misalkan di sini titiknya. Nah, di mana sehingga nilai limit tersebut merupakan irisan dari lingkungan delta terhadap c dan merupakan lingkungan epsilon dari L. Nah, kita misalkan di sini merupakan irisannya. Nah, di sini dapat dikatakan limit x menuju c dari L itu sama dengan L. Nah, apabila limit x dari c menuju f itu sama dengan apabila limit x menuju c dari f itu sama dengan L, artinya f itu konvergen ke L. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai contoh. Contohnya yaitu buktikan limit x menuju 5 dari akar 2x ditambah dengan 6 itu sama dengan 4. Nah, solusinya. Nah, berdasarkan dari definisi konsep tempat limit tadi, nah di sini kita akan lakukan yang pertama yaitu analisis pendahuluan. Di mana tujuan kita yaitu x kurang dari c lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada 0, sehingga di sini dapat kita tulis jarak dari x ke 5 itu kecil daripada delta lebih besar daripada 0. Nah, di sini selanjutnya kita akan menebak atau mencari nilai dari delta. Nah, kita dapat mulai dengan jarak dari fx menuju jarak dari fx ke L itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, di mana di sini fx-nya yaitu 2x akar 2x ditambah dengan 6 dikurangi dengan 4. Nah, kita di sini dapat melakukan mengalihkan dengan akar sekawan, di mana akar dari 2x ditambah dengan 6 dikurangi 4 dikalikan dengan akar 2x tambah 6 ditambah dengan 4 per akar 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Nah, setelah mengalihkan dengan akar sekawan, kita peroleh bahwa mutlak dari 2x ditambah dengan 6 dikurangi dengan 16 per akar dari 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Nah, di sini kita dapat peroleh mutlak dari 2x dikurangi 10 per akar dari 2x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, maka kita dapat peroleh mutlak dari 2x kurangi 10 per mutlak dari akar 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, selanjutnya ini dapat kita pisah menjadi 1 per mutlak dari akar 2x tambah dengan 6 ditambah dengan 4 dikalikan dengan mutlak dari 2x kurangi 10. Nah, selanjutnya kita dapat tulis menjadi mutlak dari akar 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4 dikalikan dengan mutlak 2 kali x dikurangi dengan 5. Nah, selanjutnya berdasarkan syarat atau sifat nilai mutlak, duanya kita bisa keluarin. Duanya kita keluarin jadi 2 per akar dari 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4 dikalikan dengan mutlak dari x kurangi dengan 5. Nah, dimana perhatikan bahwa yang sebelah kirinya, dimana sebelah kirinya pada penyebutnya ini selalu bernilai positif, selalu bernilai positif.
Nah, kemudian kita dapat dengan menggunakan manipulasi aljabar. Nah, kita misalkan nih di sini gitu kan, di mana 2 tambah 4 itu nilainya pasti lebih kecil daripada 2/4 gitu. Nah, karena nilainya dari mutlak dari akar 2x tambah 4 itu nilainya pasti lebih kecil dari 2/4 mutlak dari x kurangi 5. Nah, di mana mutlak x dikurangi dengan 5 tadi berdasarkan definisi itu sama aja nilainya dengan 2/4 dikalikan dengan delta. Nah, di mana di sini kita akan mencari dia sama dengan epsilon. Nah, oleh karena itu berapa nilai delta yang hasilnya itu sama dengan epsilon. Nah, di sini kita dapat tulis jadi ini kan jadi 1/2 dikalikan dengan delta. Nah, di sini kita dapat tulis menjadi 1/2 dikalikan dengan 2 epsilon itu agar hasilnya sama dengan epsilon. Nah, sehingga kita peroleh nilai deltanya itu sama dengan 2 epsilon. Nah, yang kedua yaitu kita dengan bukti formal. Di mana berdasarkan definisi ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0. Karena tadi didapat nilai deltanya, maka pilih deltanya yaitu sama dengan 2 epsilon. Nah, berdasarkan definisi, maka kita dapat peroleh jarak dari x dikurangi dengan 5 kecil daripada delta lebih besar daripada 0 sedemikian sehingga diperoleh bahwa nilai dari fx-nya itu adalah akar 2x ditambah dengan 6 dikurangi dengan L-nya itu tadi 4 itu sama dengan, nah ini tadi berdasarkan kalikan akar sekawan kita kalikan akar sekawan dikalikan dengan akar x tambah dengan 6 tambah dengan 4 per akar 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, ini diperoleh bahwa mutlak dari 2x tambah dengan 6 kurangi dengan 16 per akar dari 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, ini nilainya sama dengan mutlak dari kita langsung aja ya, mutlak dari 2x kurangi 10 per mutlak dari akar 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4. Nah, ini sama aja dengan kita bisa langsung kedua 2 per mutlak dari 2x tambah dengan 6 tambah dengan 4 dikalikan dengan mutlak dari x dikurangi dengan 5. Ini berdasarkan yang analisis pendahuluan yang tadi. Nah, selanjutnya ini bisa menjadi 1/2 dikalikan atau ini nilainya lebih kecil dari 2/4 mutlak dari x dikurangi dengan 5. Nah, ini hasilnya sama dengan 1/2 dari mutlak x dikurangi dengan 5 sama dengan 1/2 dari nilainya tadi x dikurangi dengan 5 itu adalah delta. Deltanya 1/2, deltanya itu 2 epsilon. Nah, ini sama dengan epsilon. Oleh karena itu, jadi terbukti bahwa nilai dari limit x menuju 5 dari akar 2x tambah dengan 6 itu sama dengan 4. Nah, sekian penjelasan dari konsep tepat limit.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakur Raka dengan NIM 2263 124197. Di sini saya ingin membuktikan teorema pembentukan limit, yaitu lebih tepatnya pada buku teorema 4.1. Bunyi teoremanya yaitu jika f suatu fungsi dari A adalah real dan jika C adalah titik klaster dari A, maka f hanya punya satu limit pada C. Pada teorema, sebelum membuktikan teorema ini, kita lihat dulu ada 3 poin penting dari teorema ini. Yaitu yang pertama, fungsi f ini dipetakan dari A ke bilangan real. Kemudian yang kedua, C adalah titik klaster dari A. Kemudian yang ketiga, f hanya mempunyai tepat satu limit pada C. Kemudian untuk membuktikan teorema ini kita memerlukan definisi 4.1.4 yang tadi telah dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Khalid. Yaitu pada intinya, untuk setiap epsilon besar dari 0 maka terdapat delta besar dari 0, sehingga jika x anggota elemen A dan mutlak dari x kurang c besar dari 0 kurang dari delta, maka mutlak dari fx kurang L itu kurang dari epsilon. Baik, di sini untuk membuktikannya yang pertama kali kita lakukan yaitu kita andaikan suatu bilangan, L dan L aksen punya limit pada suatu fungsi f, punya limit di f pada c. Kemudian dengan menggunakan definisi 4.1.4, bilangan L dan L aksen ini bisa kita tulis satu-satu dalam bentuk itu pada L. Untuk setiap epsilon besar dari 0, maka terdapat delta epsilon per 2 besar dari 0. Sehingga jika x anggota dari A dan mutlak dari x kurang c besar dari 0 dan kurang dari delta epsilon per 2, maka mutlak dari fx kurang L itu kurang dari epsilon per 2. Kemudian pada L aksen sama juga bisa kita tulis untuk setiap epsilon besar dari 0, maka terdapat delta aksen epsilon per 2 besar dari 0. Sehingga jika x kurang dari x anggota dari A dan mutlak dari x kurang c itu besar dari 0 dan kurang dari delta aksen epsilon per 2. Kemudian kita misalkan delta ini yaitu minimum dari delta epsilon per 2 dengan delta aksen epsilon per 2. Sehingga dari kedua persamaan ini bisa kita tulis mutlak dari L kurang L aksen. Kemudian dari sini bisa kita tulis mutlak dari L kurang fx tambah f aksen dikurang dengan L aksen. Kemudian dengan pertidaksamaan segitiga yaitu mutlak dari x tambah y itu kurang dari sama dengan mutlak x tambah mutlak y. Dari sini bisa kita kurung dan bisa kita tulis mutlak dari L kurang L aksen yaitu kurang dari sama dengan mutlak dari L kurang fx ditambah mutlak dari fx kurang L aksen.
Nah, berdasarkan dua persamaan yang telah diperoleh tadi, mutlak dari fx kurang L dan mutlak dari fx ini, maka mutlak dari fx kurang L aksen itu kurang dari epsilon per 2. Dari sini kita masukkan ke sini sehingga sini sama juga dengan epsilon per 2 ditambah dengan sini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, dan di sini bisa ditulis sama dengan epsilon, sehingga mutlak dari L kurang L aksen itu kurang dari epsilon. Dari definisi diketahui epsilon itu besar dari 0, maka berdasarkan hasil yang telah kita peroleh ini, mutlak dari L kurang L aksen itu sama dengan 0, sehingga di sini diboros kita tambahkan dengan L aksen akan menjadi L sama dengan L aksen. Nah, dari sini telah kita peroleh bahwa bilangan L itu sama dengan L aksen, yang artinya sehingga di sini diperoleh L sama dengan L aksen. Berdasarkan pengendalian kita, L dan L aksen itu punya limit di F pada C, sehingga dari sini terbukti bahwa teorema 4.1.5 yaitu jika C adalah titik klaster dari A, maka F itu hanya punya satu limit pada C. Di sini dapat dilihat bahwa L itu sama dengan L aksen, sehingga teorema 4.1.5 ini terbukti. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farizia Nasib dengan nomor 20311 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teorema yang ada pada hitungan limit. Di sini ada teorema 4.1.6. Jika terdapat f a menuju R dan C suatu titik klaster dari A, maka pernyataan di bawah ekivalen. Yang pertama, lim x menuju C fx sama dengan L. Yang kedua, diketahui setiap lingkungan epsilon dari L terdapat lingkungan delta dari C, sehingga jika x tidak sama dengan C, maka fx termasuk dalam lingkungan epsilon dari L. Kita masuk ke contoh yang pertama, lim B sama dengan B. Nah, yang ini kita misalkan dulu fx sama dengan B, lalu diberikan epsilon besar 0, dan kita ambil di sini delta sama dengan 1, maka jika 0 kecil dari mutlak x min C kecil dari 1, kita punya fx min B, mutlak fx min B itu sama dengan, karena kita belum bisa fx sama dengan B, maka B mutlak B kurang B itu akan menjadi 0, dan ini kecil dari epsilon. Epsilon kita tadi besar dari 0, dan dari sini bisa kita simpulkan lim x menuju C fx sama dengan B, atau dan lalu kita ubah f, karena fx sama dengan B, maka lim x menuju C B dengan B terbukti. Yang kedua, kita ambil lim x menuju C x sama C. Kita misalkan x sama dengan x, lalu ini untuk setiap
epsilon besar 0. Lalu jika kecil plus x kurang c kecil dari g x itu akan sama dengan itu akan didapat gx c plus gx min c akan sama dengan x min mutlak x min c yang dimana itu adalah kecil dari epsilon, karena epsilon kita besar dari 0, maka secara trivial bisa disimpulkan x menuju c gx sama dengan c, atau lim x menuju c x sama dengan c adalah benar. Ini diikuti oleh teorema Fatah yang poin kedua. Sekian. Perkenalkan, saya Dilema Salam Fatah. Saya akan menjelaskan tentang kriteria barisan limit fungsi yang menggunakan teorema, yaitu misalkan f fungsi yang memetakan dari A ke L dan C suatu titik klaster dari A, maka poin yang pertama yaitu limit x menuju C dari F sama dengan L. Jika dan hanya jika berlaku. Poin kedua, untuk sebarang barisan x n di A yang konvergen ke titik C sedemikian sehingga x n tidak sama dengan C untuk semua n elemen bilangan asli barisan fxn konvergen ke L. Untuk membuktikan teorema tersebut akan kita lakukan pembuktian dari dua arah. Yang pertama kita lakukan dari poin 1 ke poin 2, yang berarti akan dibuktikan yaitu untuk sebarang barisan xn di A yang konvergen ke C sedemikian hingga xn tidak sama dengan C, maka barisan fxn konvergen ke L. Nah, untuk membuktikannya langkah pertama yaitu kita akan mengetahui dari poin 1 kita ketahui bahwa limit x menuju C dari F sama dengan L. Dari definisi limit kita dapatkan bahwa untuk sebarang epsilon besar dari 0 terdapat delta besar sehingga 0 kecil x kurang c kecil delta, maka berlaku f x kurangi L kecil epsilon. Nah, dari sini kita dapatkan dari limit x menuju C dari F sama dengan L dan menggunakan definisi limit kita dapatkan seperti ini. Lalu sekarang kita akan menggunakan definisi kekonvergenan baris, yaitu untuk delta besar sama dengan 0 berlaku K elemen bilangan asli sehingga untuk setiap n besar sama dengan K akan berlaku
xn dikurangi c kecil dari delta. Kita diberitahukan bahwa xn tidak akan sama dengan c. Maka dari xn tidak sama dengan c ini pastilah xn dikurangi c besar dari 0. Dari kedua persamaan ini kita dapatkan 0 kecil dari xn dikurangi c kecil dari delta. Kita telah mendapatkan bentuk yaitu 0 kecil dari mutlak xn dikurangi c kecil delta. Kita lihat kembali ke definisi limit, bahwasanya jika ada bentuk 0 kecil dari mutlak x kurang c kecil delta, maka akan berlaku mutlak fx dikurangi l kecil epsilon. Jadi karena telah kita dapatkan bentuk ini, maka pastilah berlaku f xn dikurangi l kecil dari epsilon. Maka dengan ini terbukti bahwa f xn konvergen ke L. Karena kita tadi sudah menunjukkan ya dari poin 1 ke poin 2, maka yang selanjutnya akan kita tunjukkan dari poin 2 ke poin 1. Berarti di sini akan dibuktikan bahwa limit x menuju c dari f itu sama dengan L. Di sini kita menggunakan pengandaian yaitu limit x menuju c dari f tidak sama dengan L. Yang mana dengan menggunakan definisi limit kita dapatkan bahwa untuk sebarang epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0 dan 0 kecil dari x dikurangi c kecil delta. Tetapi karena dia di sini limit x menuju c dari f tidak sama dengan L, maka di sini berlaku kondisi fx dikurangi L besar sama dengan epsilon. Kita ketahui di sini dengan delta sama dengan 0, delta besar dari 0, dan juga kondisi ini, maka untuk setiap n elemen bilangan asli, seper n pastilah besar dari 0. Sehingga 0 kecil dari x dikurangi c kecil dari seper n. Dari kondisi ini pastilah barisan xn itu konvergen ke c. Karena kondisi ini berlaku dari definisi limit, maka kondisi ini juga pasti berlaku, yang mana mutlak dari fx dikurangi L besar sama epsilon. Karena kita dapatkan kondisi ini, yang dimana mutlak dari fx dikurangi L sama dengan epsilon, yang artinya fx tidak konvergen ke L. Karena jika dia konvergen haruslah kecil dari epsilon. Maka di sini kita dapat, maka dari sini berkontradiksi dengan pernyataan awal kita yaitu bahwa barisan yaitu konvergen ke L. Oke, kita dapatkan kontradiksi bahwa barisannya itu harusnya konvergen ke L. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita salah.
Yang benar haruslah fx konvergen ke L, yang artinya limit x menuju C dari f sama dengan L. Sekian dari saya.